Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Beni sudah membahas bab bangun ruang sisi lengkung bagian pertama, yaitu tentang tabung. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan membahas bagian kedua, yaitu tentang kerucut. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Pertama, Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa mengetahui definisi kerucut, lalu mengetahui jaring-jaring kerucut, setelah itu menentukan luas permukaan kerucut, dan yang terakhir nanti akan menentukan volume kerucut. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Apa itu kerucut? Kerucut itu didefinisikan sebagai bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung itu menjadi titik. Masih ingat dong bentuk tabung yang kayak gini kan? Yang khas dari tabung kan alas sama tutupnya sama-sama lingkaran. Nah, kalau kerucut, tutupnya ini bukan lingkaran, tapi diganti dengan titik aja. So, bentuknya jadi begini. Nah, ada lumayan banyak benda di sekitar kita yang bentuknya seperti kerucut. Contohnya benda-benda kayak gini. Kerucut memiliki dua sisi, yakni satu sisi datar, yaitu alas yang berbentuk lingkaran, dan satu sisi lengkung, yaitu bagian selimutnya ini. Nah, titik yang paling atas ini biasanya disebut dengan titik puncaknya. Sebenarnya, kalau tabung ini dibuka, ternyata jadi begini. Alasnya tetap lingkaran, sedangkan bagian melengkungnya tadi ternyata merupakan sebuah juring yang digulung mengikuti keliling lingkarannya. By the way, gambar kerucut yang udah dibuka ini disebut jaring-jaring kerucut. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Oke, sebelum berbicara tentang rumus luas permukaan dan volume kerucut, Pak Beni mau membahas hal yang sangat penting dulu. Ada 3 hal yang berpengaruh banget dalam perhitungan luas dan volumenya nanti, yaitu jari-jari, tinggi kerucut, dan panjang sisi miring kerucutnya. Kalau jari-jari, jelas ya, dari titik pusat lingkaran ke salah satu tepi lingkarannya, disimbolkan dengan R. Kalau tinggi kerucut, itu jarak dari titik puncak kerucutnya sampai ke titik pusat lingkarannya secara tegak lurus, kayak gini. Simbolnya T. Nah, kalau sisi miring, berarti jarak dari titik puncak kerucut sampai ke salah satu tepi lingkarannya, kayak gini, disimbolkan dengan S. Nah, kadang-kadang bagian sisi miring ini disebut juga garis pelukis. Intinya sih sama aja, bagian yang miring. Bisa dipahami kan? Oke, kalau kita fokus ke R, T, dan S, terbentuk sketsa segitiga siku-siku kan? Oleh karena itu, berlaku rumus Pitagoras. Kalau kita mau cari nilai S, berarti nanti S sama dengan akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Kalau kita mau cari R, berarti R sama dengan akar dari S kuadrat dikurang T kuadrat. Kalau mau cari nilai T, berarti akar dari S kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, ketiga rumus ini harus dipahami baik-baik ya, karena akan sangat berguna dalam menentukan luas permukaan dan volume kerucutnya nanti. Luas permukaan dan volume kerucut. Luas permukaan berarti luas seluruh permukaan yang menutupi si kerucut ini. Nah, rumus luas permukaan kerucut adalah Pi dikali R dikali, buka kurung ya, R tambah S. Nanti Pak Beni contohkan cara penggunaannya ya. Kita lanjut ke rumus volume kerucut dulu. Kalau volume berarti sama dengan isi atau kapasitasnya. Ternyata guys, untuk ukuran tinggi dan alas yang sama, volume tabung sama dengan 3 kali lipat volume kerucut. Makanya rumus volume kerucut itu sama dengan volume tabung dibagi 3.
volume tabung kan PR kuadrat T, terus dibagi 3. Jadi deh rumus volume kerucut. Supaya lebih paham, mari kita lanjutkan ke beberapa contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama, tentukan luas permukaan kerucut berikut. Oke, kita catat dulu informasi yang tersedia. Di sini jari-jarinya kan 7 meter, berarti R sama dengan 7. Sisi miringnya 25 meter, berarti S sama dengan 25. Yang ditanyakan luasnya. Oke, berarti kita tinggal cemplungin aja informasi yang udah kita catat ke dalam rumus luas permukaan kerucut. L sama dengan Pi kali R-nya 7 kali R tambah S, berarti 7 tambah 25. Lanjut, Pi kali 7 jadinya kan 7Pi. Yang di dalam kurung ini jadinya 32 kan? Lanjut lagi, berarti ini tinggal 14Pi dikali 32. Sama dengan 224Pi. Pi-nya biarin aja, nggak usah dihitung nggak apa-apa. So, luas kerucut ini adalah 224 Pi meter kuadrat. Gitu, bisa dipahami kan? Contoh soal kedua, tentukan jari-jari kerucut berikut ini. Di sini luasnya kan 90 Pi meter kuadrat, berarti L-nya 90 Pi. Sisi miringnya 13 meter, berarti S sama dengan 13. Yang ditanyakan jari-jarinya. Oke, karena berhubungan sama luas, maka kita tinggal cemplungin aja informasi yang udah kita catat ke dalam rumus luas permukaan kerucut. L-nya kan 90 Pi, sama dengan Pi R kali R tambah S, berarti R tambah 13. Lanjut, Pi-nya bisa dicoret aja, berarti jadinya 90 sama dengan R kali R, itu jadinya R kuadrat, tambah R kali 13 jadinya 13R. Kita rapihkan persamaannya menjadi R kuadrat ditambah 13R dikurang 90 sama dengan 0. Udah deh, tinggal faktorkan aja. Oh ya, yang belum paham tentang memfaktorkan, silahkan pelajari lagi melalui link yang muncul di kanan atas video ini. Oke, kalau udah kita lanjutkan. Kita faktorkan jadinya kan R plus 18 kali R minus 5 sama dengan 0. Berarti R-nya sama dengan minus 18 atau R-nya sama dengan 5. Karena jari-jari nggak mungkin negatif, maka kita ambil jari-jarinya yang 5 ini. So, jari-jari kerucut ini adalah 5 meter. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Contoh soal ketiga. Tentukan tinggi kerucut berikut ini. Luasnya 300 Pi desimeter kuadrat. So, kita tulis L-nya 300 Pi. Lanjut, jari-jarinya 12 desimeter. Berarti R sama dengan 12. Yang ditanyakan tingginya. Oke, karena berhubungan sama luas, maka kita tinggal cemplungin informasi ini ke dalam rumus luas permukaan kerucut. L-nya kan 300 Pi. Sama dengan Pi kali R-nya 12 kali R tambah S, berarti 12 tambah S. Kalau kita atur posisinya, berarti kan jadi 300 Pi bagi 12 Pi sama dengan 12 tambah S. Next, 300 bagi 12 itu 25, yang ini bisa dicoret aja. Kita rapihkan 25 sama dengan 12 tambah S. So, S-nya sama dengan 13 dong, ya kan? Eits, ini belum selesai. Karena yang ditanya di soal ini adalah T, bukan S kan? Maka kita butuh rumus ini, supaya dapat T-nya. T sama dengan akar S kuadrat kurang R kuadrat. Lanjut, T sama dengan akar 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Berarti T sama dengan akar dari 13 kuadrat itu 169. 12 kuadrat itu 144. Berarti T sama dengan akar 25. Akar 25 itu kan 5. So, tinggi kerucut ini adalah 5 desimeter. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Contoh soal keempat.
tentukan volume kerucut berikut. Sisi miringnya 13 cm, berarti kita tulis S sama dengan 13. Nah, dari sini ke sini kan diameter, berarti jari-jarinya setengah ini, berarti R-nya sama dengan 5. Yang ditanya volume kerucutnya. Oke, kita tinggal cemplungin aja informasi ini ke dalam rumus volume kerucut. V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T bagi 3. Kita lihat di sini, untuk mencari volume kita butuh R sama T. Di soal kita baru tahu R sama S. T-nya kan belum ada. So kita cari dulu T-nya pakai rumus ini. T sama dengan akar S kuadrat dikurang R kuadrat. Lanjut, berarti T sama dengan akar 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Berarti T sama dengan akar dari 13 kuadrat itu 169 dikurang 5 kuadrat itu 25. Berarti T sama dengan akar 144. Akar 144 itu kan 12. So, tinggi kerucut ini adalah 12 cm. Baru deh kita balik ke rumus volume. V sama dengan Pi kali R-nya 5 dikuadratin kali T-nya 12. Lalu dibagi 3. Lanjut, ini bisa dicoret, sisanya 4. Lalu ini kita lanjutkan sama dengan Pi kali 25 kali 4 sama dengan 100 Pi. Oke deh, berarti volume kerucut ini adalah 100 Pi. Satuannya cm pangkat 3. Bisa dipahami kan? Oke, lanjut ke contoh soal terakhir. Tentukan jari-jari kerucut berikut. Volumenya sudah diketahui, yaitu 120 Pi meter kubik. Tingginya kan 10 meter. Maka kita tulis T sama dengan 10. Lanjut, yang ditanya jari-jari kerucutnya. Oke, karena berhubungan sama volume, maka kita tinggal cemplungin aja informasi ini ke dalam rumus volume kerucut. V-nya sama dengan 120 Pi. Lalu ini sama dengan Pi kali R kuadrat kali 10 bagi 3. Ini bisa dicoret dulu. Lanjut kita atur posisinya menjadi R kuadrat sama dengan 120 kali 3 bagi 10. Ini aljabar biasa aja ya. Kalian otak-atik aja sendiri nanti. Ini juga bisa dicoret. So, R kuadrat sama dengan 12 kali 3. Sama dengan 36. Sehingga R-nya sama dengan akar dari 36, yaitu 6. Oke deh, kesimpulannya, jari-jari kerucut ini adalah 6 meter. Bisa dipahami kan? Nah, sekarang giliran kalian ya. Silahkan coba soal berikut. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Kunci jawabannya Pak Beni letakkan di deskripsi video ini, supaya kalian bisa cek jawaban kalian benar atau enggak. Oke, itulah video pembahasan tentang kerucut. Untuk video selanjutnya, Pak Beni akan membahas bagian ketiga, yaitu tentang bola. So, stay tune aja ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan ciao! Thank you.